lagi sih Mbak, udah mau silent dulu, mau fokus sama kehamilan dulu biar nggak banyak pikiran yang aneh-aneh gitu loh. Cek DM takutnya ada laporan-laporan, apalagi aku males gitu. Begitu besar hati ibu satu anak ini. Meski di matanya Andrew adalah suami yang buruk, tapi Tengku Dewi masih berharap ia bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Padahal sebelumnya sudah banyak mimpi indah yang mereka dambakan jika kelak anak kedua mereka ini lahir. Namun pada kenyataannya semua itu sirna karena Tengku mengaku akan menjalani persalinannya sendiri tanpa didampingi Andrew. Hal ini rela dijalani lantaran dirinya belum siap untuk menatap wajah pria yang telah menduakan cintanya. Sekarang aku yang pindah dari rumah kita berdua, tapi nggak jauh deket, nggak terlalu jauh gitu. Jadi kalau misalnya anak aku kayak tadi pagi mau main, ya dianterin ke sana sama supir gitu. Oke, jadi ada tempat. Jadi anak aku nggak ngerasa memang ada apa-apa gitu. Cuma bedanya mungkin ya biasanya mainnya bareng-bareng, ini kayak sif-sifan gitu loh. Jadi ganti-gantian. Di balik setiap kesulitan, telah Tuhan bukakan beribu pintu kemudahan. Akan mengemban peran sebagai single mother, Tengku nyatanya siap untuk kembali aktif mengambil job demi bisa menghidupi kedua buah hati. Terbukti, kini banyak sekali tawaran yang datang untuk Tengku di masa sulitnya. Hai sayang, Mama yakin nanti kamu akan terlahir menjadi anak yang cantik dan juga kuat. We can through this together. Ucap Tengku menuliskan pesan manis untuk calon buah hatinya. Rezekinya dibuka lagi gitu kan setelah kamu akhirnya jadi brand ambassador dan sebagainya, tanggapannya seperti apa tuh? Sebelum ini juga pekerjaan aku memang ada beberapa yang udah berjalan juga sih, tapi kalau misalnya emang rezeki dibukakan lagi ya mungkin emang udah rezekinya anak aku kali ya. Tapi akhirnya banyak banget yang bilang kalau misalkan kayaknya lebih baik sendiri aja deh, dan banyak yang dukung kamu gimana? Iya. Nanti kita lihat ya ke depannya gimana ya. Aku juga nggak tahu sih, sekarang lagi mau fokus ke kehamilan dulu aja. Sebagai public figure, menjalin hubungan dengan sesama rasa-rasanya diperlukan di zaman sekarang. Baik hubungan bisnis maupun hubungan pertemanan. Namun ternyata bagi sebagian mereka yang berkecimpung di dunia hiburan, tidak selamanya sifat si paling akrab bisa mereka terapkan dengan mudah. Baru-baru ini penyanyi dangdut Ayu Ting Ting berujar jika dirinya adalah seorang yang introvert. Ibu Bilkis Humaira Rasak itu mengaku dirinya adalah pribadi yang senang menikmati kesendirian. Hal ini diakui oleh sahabatnya yakni Kiki Saputri. Bersama Hesti Purwadinata, Kiki mengaku Ayu adalah sosok yang tidak menyukai keramaian dan jarang untuk bisa membuka dirinya kepada orang lain. Ayu Ting Ting itu suka insecure? Insecure? Bayangin aja. Kamu pernah begitu? Dia tinggal, katanya mau laki, begini tinggal milih ya kan ya? Tunjuk doang. Dia mau beli apa juga tinggal beli, istilahnya gitu. Tuh, yuk lihat nih yang suka narik Mio di pinggir jalan. Matela. Kadang aku sama Teh itu tugasnya untuk mengimpress itu, ingetin lagi. Ayo dong, iya, bangun Teh, iya. Jangan aku dong. Kayak kalau lagi di acara gitu ya, acara ulang tahun siapa gitu. Mereka baru datang nih berdua, aku udah mau pulang. Terus bisa nih mereka, diam dulu, diam. Gak usah kemana di sini sama kita, diam. Ayo sini kita ngumpul dulu, kita ngobrol dulu apa. Gitu. Jadi mereka yang ngebikin aku tuh lebih kayak jangan sendirimu apa. Udah ayo kita main, kita bergabung gitu. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, ada aku sama Teh Hesti jagain gitu. Jatuhnya jadi aku yang dijagain sama mereka. Gitu. Jadi sebelumnya introvert banget tuh. Introvert. Rupanya sifat introvert yang dimiliki Ayu ternyata sudah terjadi cukup lama. Saat bertamu ke rumah Iis Dahlia, Ayu mengaku jika dirinya sangat jarang untuk bermain atau sekedar bercerita dengan teman-teman selebriti. Ia justru lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Iya sih Pak, dia aman Anda, dia sama Iis. Kalau temen artis nongkrong wajar, jujur. Tapi kalau temen sekolah, terus mau dibandingkan dan jauh
suami. Dia enak kalau punya suami, gue enggak. Kalau gue ajak main nih, gue izin dulu ya kalau laki gue boleh apa enggak gitu. Jadi udah, ya udah temen gue kadang gue gangguin yang lagi pacaran aja sih Pak Menanda bilang. Selain Ayu, salah satu seniman wanita Rina Nose juga ternyata mengaku dirinya bukan seseorang yang dapat bergaul dengan teman-teman artis. Kesendirian jadi jalan ninja istri Joshi itu untuk menelurkan ide-ide brilian yang ia tuangkan dalam banyak hal seperti impersonate dan yang lainnya. Tapi kalau berteman juga gue liat lu jarang banget berteman hangout artis juga jarang Rin. Hidup Rina Nose tuh ngapain selain kerja? Pikir, mencari inspirasi, apa aja gitu. Karena gue misalnya di rumah nih, Ya. entah gue baca, entah gue scroll sosial media untuk mencari inspirasi untuk dapat apa ya. Ntar biasanya tuh gue gitu, kalau misalnya gue nonton YouTube kayak atau nonton apa, ntar ada aja ide mau bikin apa, ntar ada aja. Nah ngumpulin ide tuh tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Nah gue tuh nggak bisa dalam suasana yang rame gitu tuh memang dari dulu nggak bisa gitu. Meski memilih untuk sendiri dan menepi dari keramaian, ia mengaku tetap berhubungan baik dengan beberapa temannya. Hanya saja, ia tidak berkumpul dalam suasana atau lokasi yang ramai. Pernah bermain, kumpul, hangout. Dulu tuh ya gue, Deswita, Soimah, Oki Lukman. Iya, Sunda-Sundaan kan tuh. Iya. Berempat ya. Udah deh tuh itu. Iya. Tapi setelah misalnya yang lain kan misalnya ada acara juga, ada acara, gue juga ada acara. Akhirnya jarang-jarang ketemu. Tapi sekalinya ketemu, gue kalau gue sama Deswita tuh dulu bisa sampai jam 5 subuh ngobrol di rumahnya dia. Tapi udah segitu aja. Nah gue nggak bisa dibawa ke tempat-tempat yang rame misalnya banyak orang. Keramaian yang dihindari Rina Nose justru membuat Melanie Ricardo terheran-heran. Pasalnya, sebagai seorang penampil, Rina Nose dihadapkan dengan puluhan bahkan ratusan penonton yang menonton dirinya. Rina Nose sebenarnya introvert, extrovert, atau in the middle? Ambivert. Ambivert itu dia justru bisa dia menempatkan dirinya pada saat rame harus gimana, pada saat dia sendiri itu gimana. Jadi ngikutin. Nah, cuman memang gue nggak bisa untuk suasana yang terlalu crowded tuh gue nggak bisa. Jadi pusing, rasanya tuh puyeng gitu, kepala gue tuh pening kayak aduh bisa tenang gak sih, tenang gitu. Makanya kalau misalnya di lokasi syuting gue lebih memilih tempat makeupnya yang sendiri, biar nanti dari sini abis rame-rame gue balik tenang lagi. Bintang film Acha Septriasa juga punya cerita bagaimana dirinya sempat kesulitan untuk menjalin hubungan pertemanan dengan teman sebayanya ketika usianya masih remaja hingga 25 tahun. Istri Vicky Karisma itu menyebut jika dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya di dunia hiburan, sehingga pada rentang usia tersebut ia kesulitan bersosialisasi. Krisis 25 tahun aku mungkin, aku tuh aku tuh gak pernah punya ada masalah sama yang namanya karir, studi. Itu menurut aku kayak aku tuh sangat nyaman dengan karir dan studi aku gitu. Tapi kalau soal untuk kayak mencari jodoh, terus itu mencari teman, itu aku emang agak kayak krisis ya aku kayaknya. Karena aku tuh dulu memang di saat zaman umur SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 aku memang nggak terlalu sibuk banyak. Tapi pas udah SMP kelas 3, SMA kelas 1 sampai aku sekarang, aku tuh terlalu disibukkan sama karir, kerja, sekolah. Jadi sehingga aku tuh nggak pernah merasakan masa muda dengan teman-teman yang banyak gitu. Jadi aku suka itu ya kurang gaul, terus ngerasanya kayak pengen balik gaul lagi kayak gitu-gitu. Sementara itu, Cathy Sharon juga mengaku dirinya juga jarang bergaul dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Artis keturunan Perancis dan Palu itu mengaku jika keluarga adalah tempat ternyaman untuk dirinya bisa mengekspresikan segala sesuatu. Mungkin emang nggak bisa terbuka juga sama banyak orang. I don't know. Maybe introvert. I don't know what to call it. Karena zaman dulu sih kayaknya I was more of a
social person gitu, tapi kayaknya dengan bertambahnya umur, mungkin sejak punya anak juga ya. Jadi sejak punya anak tuh kayaknya lebih nyaman di rumah, dan menghabiskan waktu sama anak-anak. Dan kalau misalnya dengan anak-anak kita ketemu keluarga, itu juga sebenarnya kayak zona nyaman juga ya. Jadi mungkin dengan bertambahnya usia kita selalu mencari tempat yang nyaman buat kita. So I like to hang out with my sisters, with my family, and just be myself gitu loh. Bener-bener yang kayak nggak perlu effort cari bahan omongan apa, tapi yang kayak diem-dieman juga ya udah nggak apa-apa.